Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Mansur dan Ustadz Ibnu Syam. Alhamdulillah masih belajar tentang puasa dari sisi keilmuannya. Saya berharap ada penambahan ilmu kepada saudara semua, buat saudara semua termasuk saya dari sisi keilmuannya. Syarat, rukun, fadilah dan seterusnya. Kemarin kita sudah masuk kepada syaraitu wujubi syamin, syarat wajib puasa yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas ini, kemarin kita membaca doa supaya kemudian saudara-saudara semua bisa berangkat ke tanah haram, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi setiap tahun. Setiap tahun insya Allah. Dan ini sudah terbukti, Ustaz. Dan sudah terbukti, yakni Ustadz Ahmad Selamat Ibnu Syam sendiri yang sudah yang membuktikan itu. Termasuk saya pribadi, Ustadz. Alhamdulillah. Saya bahkan bukan tiap tahun sekali, tiap bulan. tapi asal mau. Asal mau. Asal mau, subhanallah. Ya, siapkan gadgetnya seperti saya bilang kemarin. Kita baca doa ini bersama-sama termasuk nanti artinya. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Ziyarata. Ziyarata. Baitika. Baitika. Al-mu'azzam. Al-mu'azzam. Wa rasulika. Wa rasulika. Al-mukarram. Al-mukarram. في هذا العام في هذا العام وفي كل عام وفي كل عام بأحسن الحال بأحسن الحال يا كريم يا كريم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Artinya, Ustaz, Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami, karuniakan kepada kami dapat mengunjungi rumahmu yang agung, yaitu Ka'bah, dan dapat mengunjungi Rasulmu yang mulia, yaitu bertempat di Masjid Nabawi, Fi hadal am, pada tahun ini, wa fi kulli am, dan setiap tahun, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya kondisi. Keadaan. Baik, kita patahin dulu, Ustaz, ya. Ya. Ini pemirsa, doa supaya pemirsa paling enggak ya, kita berdoa mudah-mudahan tiap bulan puasa pemirsa semua insya Allah anak cucu ya, bisa etikaf 10 hari Ramadan nih di Baitullah Al-Haram. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Allahumma rzuqna. Ya. Allahumma ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitika al-mu'azzam wa rasulika al-mukarram ya fi hadzal am wa fi kulli am kulli am bi ahsanil hal. Kalau mau lebih singkat lagi, Allahumma rzuqna. Bagusan antum tulisannya, Ustaz. Hah? Bagusan antum tulisannya nih. Ini tulisan nggak sekolah ini. Allahumma rzuqna. Ini paling gampang nih, Ustaz. Ziyaratal haramain asy-syarifain. Ini paling singkat. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain. Dah. Kalau susah, ini susah lagi. Saya ajarin lagi doa yang paling gampang. Nih, ayo semua ikutin, termasuk saya kameramen. Ikutin. Ini doanya nih, doa mustajab supaya saudara bisa berangkat betul ke Baitullah Haram. Ustadz Ahmad termasuk ikutin. Ya Allah. Ya Allah. Ayo semuanya, pemirsa. Ya Allah. Ya Allah. Berangkatin saya. Ke Mekah. Ke Madinah. Saban tahun. Bareng. Sebut tuh siapa? Iya, baru satu Mansur, nggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Nah, ini doa kalau dibaca tiap habis sholat. Betul, Ustaz. Tiap habis sholat. Ya kan ada orang nggak ngerti nih. Iya. Ini kepanjangan doanya barangkali. Benar. Yang pendek juga ngerti. Udah bahasa Indonesia. Betul. Tapi doanya yang rutin. Habis sholat. Ya, sholat fardu, sholat sunnah. Baca nih. Ya Allah, berangkatin saya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi tiap tahun.
ya saban tahun bersama. Apalagi tambah sedekah. Apalagi tambah sedekah. Ini udah diajarin nih dulu. Udah diajarin dulu, ya. Nah, termasuk doa supaya puasa diterima gimana? Dengan berdoa. Dengan berdoa bahasa Indonesia kalau emang nggak bisa. Nanti diajarin sama Ustadz kita ya. Tapi bukan hari ini. Insya Allah doa-doa apa yang kita bisa panjatkan pada bulan suci Ramadan. Hari ini Ustadz kita lanjut Ustadz. Siap. Materinya. Yang ketiga nih kan, yang keempat ya. Yang keempat. Ini. Iya. Nah ini yang belum. Wajibnya berpuasa. Yaitu al-qudrah ala shaum. Ini dia. Saya tulis ulang ya. Ya. Al-qudrah ala shaum. Yaitu memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa. Artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa tidak diwajibkan baginya berpuasa. Seperti siapa? Seperti orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, ya. Ataupun orang yang sakit, yang menua, yang tidak mungkin berpuasa. Nah, nanti kita bahas konsekuensinya, bisa kita bahas nanti apa yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membayar fidyah. Ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetaplah di Wisata Hati Antv. Fadhol. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Wisata Hati Antv bersama Yusuf Mansur dan Ustadz Ibnu Syam. Saya memberikan khulaso aja Ustadz. Ya. Ringkasan ya, khulaso ringkasan dari syarat itu wujubi siyamin. Syarat wajibnya puasa, yakni pertama Islam, Muslim. Kedua balik, al-bulugh. Ketiga al-akal, dia berakal. Yang keempat dia punya kemampuan berpuasa, al-qudratu ala shaum. Kita masih akan terus berlanjut ya. Kita hari ini akan bahas faraidu shaum. Ini udah habis, Ustaz. Ya, kita balik tempatnya, aja. kita balik. Iya, alhamdulillah. Bismillah. Punya begini di pesantren mantap tuh, Ustaz. Iya. Iya. Singkat, ringkas. Faraidu shaum. Kita bagi dulu, Ustaz. Siap. Saya yang nulis atau Ustaz? Ustaz yang nulis. Siap. Ini diambil dari kitab ya Matan Abu Suja ya. Alhamdulillah ini dikarang oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Ibnu Syam bahwa beliau ini adalah seorang yang punya kekaroman luar biasa. Umurnya saja 160 tahun walaupun tidak jaminan, tapi kalau dia pasti jaminan. Kalau kita memang bukan jaminan. Kalau beliau namanya ulama ya, Masya Allah, Insya Allah. Silakan Ustaz. Faraidus shaum. Siap. Nomor 1 ya. Arba'atu asya'a. Jadi fardunya berpuasa itu nah, ada 4 ya. Yang pertama adalah an-niyatu. An-niyatu. Yang kedua wal imsaku. Al-imsak. Anil akli wasyurb wal jima'i. Yang jima itu berarti yang ketiga. Yang ketiga, nah. Al-imsak, anil jima'. Nah, wa ta'ammudu al-qai. Al-qai. Nah. Jadi pemirsa, apa sih fardunya berpuasa sehingga puasa kita bisa diterima, ya? Jadi faraid itu fardunya berpuasa, kewajiban orang yang melaksanakan berpuasa. Ketika kewajiban ini dilanggar, maka puasanya tidak sah. Kita jelaskan? Siap. Ya. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Niat adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Artinya apa? Dalam hati kita meniatkan diri kita untuk berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu ketika berpuasa diwajibkan ada tabyitun niyah. Apa itu tabyitun niyah? Tabyitun niyah adalah niat kita harus dari malam hari. Setiap malam. Setiap malam. Tidak boleh ketika paginya baru berniat. Berbeda ketika niat puasa sunnah. Ketika puasa sunnah, paginya pun kalau dia belum makan sejak fajar boleh berniat. Tapi ketika puasa fardu dalam mazhab Syafi'i kita harus ada tabyitun niyah. Kita tulis ya. Ya. Tabyit an-niyah. Tabyitun niyah. Iya. Jadi niatnya mabit gitu, Ustaz. Ya, jadi niatnya bermalam ya gitu. Niatnya semalam. Ustaz, barangkali bisa tulisin Ustaz niatnya. Ya. Niat puasa Ustaz. Ya. Sebenarnya niat itu tidak harus bahasa Arab. Baik. Bisa kita lafadzkan dengan bahasa Indonesia. Cuman mungkin kita gunakan bahasa Arab karena bahasa ini bahasa Quran, Ustaz ya. Baik. Ya.
Nawaitu shauma ghadin Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahrin syahr Ramadan an adai fardhi syahr Ramadan fi hadzal am, bisa ditambah fi hadzal am lillahi ta'ala, atau imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Niat itu bisa langsung diitikadkan ya. Ini kalau kita taraweh ya. Lillahi ta'ala. Kalau kita taraweh, ini habis taraweh langsung dibaca nih sama imam. Betul. Jadi imam langsung memimpin pembacaan ini ya untuk menghilangkan kelalaian. Betul. Jadi habis sholat witir atau malah sebelum witir udah langsung diajar niat ini. Sehingga nanti makmumnya tidak lupa, Ustaz. Makmum tidak lupa. Baca rame-rame. Baca rame-rame. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati. Hadis sana fi hadzal am. Boleh Ustaz ditulis ya. Biar enggak. Hadis sana atau hadis sanati. Yang masyhur lah di Indonesia kan. Betul. Hadis sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ustaz boleh cerita nggak ke pemirsa tuh ketika Ustaz dulu kuliah di sana di Syria dan Lebanon? Iya. Bagaimana puasa di sana? Memang di Syria itu punya 4 musim, Ustaz ya. Jadi di sana kalau musim panas itu bisa ekstrim, Ustaz. Musim dingin pun bisa ekstrim. Ketika musim dingin kita rasakan puasa itu cepat. Jadi kita berpuasa itu mungkin nggak nyampe 12 jam. Nggak nyampe 12 jam. Tapi ketika sudah masuk musim panas, itu siangnya lama, Ustaz. Siangnya lama, sehingga kita misalkan subuh jam 4, tetapi nanti isyanya jam 8. Gitu. Jadi tetap maghribnya jam 8, baru nanti isyanya baru jam 10. Masya Allah. Sehingga itu lebih panjang, Ustaz. Iya. Subhanallah ya. Ustaz katanya kalau di sana di Syria atau di Yaman saya dengar kalau Qiyamul Lail itu bisa khataman Quran langsung. Betul. Jadi ada salah satu masjid di Damaskus, ya, namanya Masjid Ar-Rifai, itu di pusat kota Damaskus. Menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan itu bagi jamaahnya sampai 4 kali. Ya. Pertama adalah ketika tarawih berjamaah, kedua ketika Qiyamul Lail berjamaah, ketiga ketika sholat subuh berjamaah, keempat ketika tadarusan, ketika ba'da sholat subuh berjamaah. Sehingga umat Islam terbiasa untuk mendengarkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Masya Allah. Sehingga paling tidak setahun sekali umat Islam itu diajak bersama-sama untuk menghatamkan Al-Quran. Paling tidak. Paling tidak. Iya. Ya saya juga mengundang saudara-saudara semua bila mana memang pengen merasakan sholat taraweh berjamaah dengan 1 malam 1 juz, silakan saudara ke pesantren Darul Quran. Dan kalau ada pesantren-pesantren terdekat yang pesantren Quran di sekitar saudara, ya saudara silakan berangkat ke sana atau di Istiqlal. Istiqlal juga itu menyelenggarakan 1 malam 1 juz di Masjid Al-Azhar, di Sunda Kelapa, di Cut Mutia, ada banyak lah. Alhamdulillah. Ini juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama Yusuf Mansur dan Ustadz Ibnu Syam di acara kita Wisata Hati Antv. Kita lagi membahas kitab Siam di matan Abu Syuja. Wa syaraitu wujubi siyam arba'atu asya. Syaratnya diwajibkan puasa itu 4. Al-Islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Islam, balik, berakal dan punya kemampuan berpuasa. Kemudian hari ini kita belajar ya kewajiban di dalam puasa itu ada 4. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Yang pertama adalah an-niyatu yang sudah dibahas tadi. Yang kedua ini belum dibahas Ustaz, yakni al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang ketiga al-imsaku anil jima'i. Yang keempat adalah wa ta'ammudu al-qa'i. Al-qa'i. Silakan Ustaz. Jadi yang pertama sudah kita bahas tadi ya, an-niyat. Ya. Yang kedua al-imsak anil akli wasyurb. Jadi faraid shaum yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa
adalah menahan daripada makan dan minum. Ya. Ini artinya apa? Ini ketika kita sengaja untuk makan dan minum, maka dia akan batal puasanya. Berbeda ketika kita lupa, ya. Kalau kita ketika lupa, nanti masuknya hadis rufi al-qalam tadi yang sudah kita bahas. Kalau lupa untuk makan dan minum, maka dia boleh melanjutkan puasanya. Karena dalam sebuah hadis, innama at'amahullah wa saqaq. Pada saat itu Allah memberikan karunia kepada kita makan dan minum. Walaupun kita lagi puasa waktu itu. Tapi kalau lupanya satu piring gimana? Ya terus. Bahaya juga, Zat. Ya. Yang ketiga, al-imsak anil jima. Anil ijma, salah ini. Anil jima. Ya. Menahan dari hubungan badan, suami badan, istri. Ya. Hubungan badan. Jadi yang udah bersuami istri pun ketika di siang hari ketika berpuasa tidak boleh berhubungan badan. Ketika berhubungan badan, maka dia akan batal puasa. Batal puasa. Nah, di sini ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau misalkan lupa, dia tidak apa-apa. Tapi mantep banget siang-siang lupa. Ada yang mengatakan bahwa ketika dia lupa pun tetap kena. Karena bagaimana bisa lupa? Harus hati-hati ya. Harus hati-hati gitu. Karena iya benar. Ini bisa kena kafarat nanti, Ustaz. Masa dua-duanya lupa ya? Jadi bukan hanya qadha, tapi ini kafarat. Nanti kita jelaskan apa itu qadha dan kafarat. Iya. Ya. Ustaz, menarik, mungkin kita jelaskan ke pemirsa ini tentang orang-orang yang lupa niat. Iya. Terjadi gak? Kemudian jatuh gak puasanya? Atau apakah dia seperti apa, bisa Ustaz kemudian jelaskan? Ya. Baik, niat itu pada dasarnya tidak harus menggunakan perkataan seperti yang diajarkan kita tadi ya, nawaitu shoma ghadin. Ketika kita sudah persiapan adanya sahur, ketika malam kita tarawih, kita udah ada dalam hati kita ingin berpuasa besok, itu sudah termasuk niat. Amin. Jadi insya Allah itu pun kemudahan dari Allah ya. Kemudahan dari Allah bahwa insya Allah diterima puasanya. Ya. Lanjut, Ustaz, mengingat waktunya udah mau habis ini. Yang keempat? Yang keempat yaitu ta'ammud al-qai', yaitu sengaja untuk muntah. Ya. Beda sengaja dengan sengaja muntah dengan muntah tidak sengaja. Ya. Kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau kita sengaja memuntahkan apa yang ada di dalam perut itu membatalkan puasa. Gitu. Jadi kita ulang saja. Ya, siap. Yang pertama adalah an-niyah, ya. Faraidus shaum yang pertama an-niyah. Coba pemirsa di rumah menyiapkan pulpen untuk dicatat. Udah dicatat ya. Yang kedua al-imsak anil akal wasyarab, yaitu menjaga ataupun menahan dari makan dan minum. Yang ketiga al-imsak anil jima, bagi yang sudah berkeluarga, menjaga dari hubungan badan atau menahan hubungan badan pada siang hari. Siang hari ya, dari mulai sahur tadi sampai maghrib. Kalau nanti malamnya saudara bebas. Uhilla lakum lailatas siyami warafat. Uhilla lakum lailatas siyami warafatu ila nisaikum. Insyaallah. Ya, yang keempat adalah ta'ammud al-qai'. Jangan sampai sengaja untuk memuntahkan. Begitu saya kira-kira. Kita udah ngaji sedikit tapi kita jadi paham, ya. Syarat wajib puasa ada berapa? Oh, subhanallah, ada 4. Apa aja? Islam, balik, kemudian berakal dan punya kemampuan untuk berpuasa. Kemudian kewajiban di dalam puasa apa saja? Ada berapa saja? Ada 4. Apa saja tuh? An-niyah wal imsaku anil akil wasyurub, jaga kemudian nahan dari makan dan minum, kemudian nahan dari berhubungan badan, dan tidak kemudian memuntahkan secara sengaja. Jangan menyengaja muntah. Alhamdulillah pemirsa, besok kita akan bahas tentang hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Ya, Abu Suja menulis ada 10. Ya, apa saja itu yang 10, insya Allah kita akan bahas besok. Siap. Ustadz, mari kita berdoa dengan doa yang tadi ini. Amin, amin. Ya pemirsa, tolong diaminkan. Kita berdoa ini. Mudah-mudahan pemirsa semua bulan puasa yang akan datang dikaruniai Allah SWT ada di belakang imam-imam Haramain. Amin. Siapa tahu benar-benar jadi makmumnya Imam Sudes. Amin. Ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rzuqna ya Allah. Amin. Ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, berangkatin saya, Ustaz Ibnu Syam, dan semua yang mendengar dan melihat tayangan ini maupun yang melihat belakangan.
ke Mekah dan Madinah setiap tahun, ya, baik itu haji maupun umrah, wabil khusus nanti di bulan suci Ramadannya, biar bisa etikaf selama sebulan penuh kalau perlu, ya sampai hari rayanya di tanah suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.